Halo, Pak. Oke. Baik, hambanya. Pak Michael, silakan kalau mau ambil alih. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat bertemu di Morning Blessing pagi hari ini. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita minta biar Roh Kudus terus memimpin kita juga lewat nanti sharing yang akan dibagikan oleh Ibu Rita Wahyu. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi ini. Kalau kami boleh kembali menghirup udara segar Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa biar hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini boleh kami berikan sebagai penyembahan di hadapan Tuhan, sebagai pujian, sebagai sanjungan dan penghormatan kepada Tuhan. Dengan hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, dengan berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Semua untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Kami sadari Tuhan, ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, kami kan berjuang, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami suatu saat pasti berakhir. Tapi kami berdoa, biarlah kami mengakhirinya dalam kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan, ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu.
Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu Tuhan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Sungguh Tuhanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Oh, berkenan di hadapan Bapa. Kerinduan kami berkenan di hatimu, Yesus. Kami rindu hidup kami menyenangkan hatimu. Anugerah yang Kau telah beri, pengorbananmu ya Tuhan, bagi hidup kami. Biarlah kami mengakhirinya dengan kemenangan, terus dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kami dalam iman, dan yang membawa iman kami pada kesempurnaan. Oh, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula.
serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kami mau menjalani hidup yang Kau telah jalani itu menurut cara yang telah Kau tunjukkan kepada kami, agar hidup kami menyenangkan dan menyukakan Bapa. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam penderitaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Tuhan, perkenankan Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Kami pegang janji kami, Tuhan. Pegang janjiku setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bersedia hidup
tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Ya Bapa, bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Biar ini menjadi komitmen kami bersama. Kami bersedia untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kami mau sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam setiap aspek kehidupan kami, ya Bapa, kami mau mengenakan pikiran perasaanmu. Kami mau hidup seperti teladan yang Yesus berikan. Kami bersedia dipimpin firman-Mu, dituntun Roh-Mu untuk hidup sesuai yang Kau mau. Sebab hidup ini bukan tentang kami lagi, tapi tentang Engkau ya Tuhan. Tentang Engkau saja, tentang Engkau saja. Oh, it's all about you, Jesus. Semua tentang-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Boleh angkat tangan kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu,
Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa doa saudara, kerinduan saudara, ambil waktu untuk menyatakan doa-doa Bapak Ibu Saudara, kerinduan hati Bapak Ibu Saudara. Saya berikan waktu ini untuk secara pribadi kita bersekutu hati ke hati dengan Bapa kita.
Sebentar kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Terus kami beri diri kami dipimpin. Ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami serahkan kepada hamba-Nya Ibu Rita Wahyu.
Bapa, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada doa pagi ini. Dan kiranya Tuhan Engkau yang memimpin kami dan memberkati setiap apa yang kami doakan di sini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau sendiri yang mencerahkan bagi kami dan Roh Kudus-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat. Bangun pagi dengan sehat dan kita akan mendengarkan firman Tuhan singkat saja. Yang hari-hari ini kita ada di dalam PPKM, semua di rumah. Dan kalau di rumah apa yang dikerjakan biasanya? Main HP. Nah, tapi kita nggak hanya main HP, tapi juga belajar banyak dari situ. Dan pada pagi ini kita akan belajar mengenai dosa karena lidah. Tapi kalau sekarang dengan teknologi yang sudah berkembang, sekarang bisa kita kembangkan menjadi apa? Dosa karena Tangan. Dosa karena jari. Ya, jadi lidah kecil, jari kecil. Nah, jari kita hari ini itu juga berfungsi sebagai lidah kita dalam bermedsos, bukan? Nah, tadi malam kita ada satu pelajaran yang bagus, ada kuliah umum di STT Ekumene, yaitu etika Kristen dalam bermedsos. Dan 2 minggu terakhir dari pelajaran etikanya Pak Ruli Simorangkir, kita juga belajar mengenai lashon hara, lidah jahat. Nah, sekarang jari kita itu berfungsi juga sebagai lidah, bukan? Nah, ayat yang akan kita baca adalah Yakobus 3, Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Tapi tentu saja karena ayatnya sangat panjang, nggak usah kita bacakan, nanti Anda bisa baca di rumah setelah renungan pagi ini. Yang saya akan membacakan poin-poinnya saja. Yang pertama adalah bagaimana kita mengendalikan lidah atau mengendalikan jari yang sekarang berfungsi sebagai lidah kita dalam bermedsos, yang bahwa apa bagian yang terkecil dalam tubuh kita ini, bagian yang kecil dalam tubuh kita ini berfungsi berpengaruh besar, ya. Nah, dan firman Tuhan yang termuat dalam surat Yakobus ini menyatakan bahwa pada kita bahwa lidah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan hidup kita, ya. Jari kita itu menentukan hal yang sangat penting dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Karena jari kita juga berfungsi sebagai lidah. Ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Nah, ya. Jadi ini sangat berlaku untuk saya, berlaku untuk kita semua, ya. Dan bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai guru. Karena guru di sini atau dalam bahasa Yunaninya itu didaskalos, bahasa Ibraninya itu more, ya. Guru itu memang bisa berarti sebagai pengajar, ya, pengajar firman Tuhan, atau pengajar sekolah minggu, pengajar jemaat. Tapi guru ini juga bisa diterapkan pada orang-orang yang suka menghakimi atau mengkritik, orang yang suka menggurui. Nah, guru itu dianggap sebagai seorang yang lebih tahu daripada anak didiknya. Maka seorang guru itu dianggap sebagai sosok yang berpengetahuan lebih. Nah, untuk itu apabila dia melakukan sesuatu, maka
menurut firman Tuhan dia akan dihakimi menurut takaran yang lebih berat. Nah, ya. Ada orang yang suka sok menggurui dalam artian suka mengkritik ya. Jadi kalau dalam guru bisa dalam artian harfiah, guru bisa dalam artian suka mengkritik. Itu kita bisa baca pada ayat, lanjutkan pada ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kalau orang itu bisa mengendalikan tutur katanya, dapat mengendalikan jarinya, ya, itu dia orang yang sempurna, dikatakan sebagai sempurna dalam perkataan. Nah, menghakimi orang lain itu adalah sesuatu yang sukar karena kita banyak sekali ada sikap-sikap subjektif di situ, dan kadang kita juga bisa menghakimi orang dengan cara yang tidak adil. Kita harus mengingat bahwa pada Matius 7 ayat 1 itu mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Roma 2 ayat 1 menuliskan demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama juga. Nah, sekarang kita ada di dalam masa pandemi yang pemerintah telah menetapkan PPKM. Ada PPKM berlevel-level sekarang, level 4 gitu kan. Nah, ada orang yang tidak setuju, ada yang menurut saja, yang tidak setuju bisa mengatakan apa saja, mengkritik pemerintah. Tetapi dalam hal ini kita tahu bahwa kita semua ada di dalam situasi yang sulit. Maka jangan memperuncing keadaan yang dimana itu akan membuat hal-hal menjadi chaos. Memang PPKM yang bisa diperpanjang ini akan menyulitkan banyak orang, terutama orang-orang yang memiliki profesi yang mendapatkan income itu harian. Nah, ini akan sangat sulit sekali, apalagi misalnya dia buka warung, orang nggak boleh makan di dalam. Nah, ini akan juga membuat income dari orang-orang itu menjadi berkurang. Juga orang-orang yang dengan income harian lainnya. Dan maka lebih baik untuk saat ini, kalaupun Anda ada tidak puas sesuatu, kita harus mengendalikan lidah kita, mengendalikan jari kita dalam bermedsos. Nah, dalam ayat 3, ya, Yakobus itu menggambarkan lidah itu yang harus dikekang, ya. Yakobus memberikan ilustrasi kepada kita kapal ya, kapal air yang sangat besar. Tujuannya kemana-mana itu hanya dikendalikan oleh alat kemudi yang amat kecil. Demikian juga tubuh kita. Tubuh kita yang lebih besar ini hanya dikendalikan dengan lidah kita yang amat kecil, jari kita yang amat kecil. Maka penting bagi kita untuk memahami bahwa lidah kadang-kadang itu berfungsi atau bahkan seperti api, dan api itu panas. Nah, lebih baik kita menggunakan lidah kita dengan sebijaksana-bijaksananya. Nah, dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita dapat memaki orang. Nah, tentang lasyon hara, ya, itu adalah salah satu dari halakah orang Yahudi yang sangat melarang untuk orang-orang itu berujar sembarangan, ya. Dan lasyon hara ini merupakan
bagian yang penting dalam halakanya orang Yahudi, jalan hidupnya orang Yahudi, agar orang itu dapat mengendalikan diri untuk tidak bercerita gosip, berkomentar negatif, meremehkan orang, berbicara dengan kata-kata tidak pantas di mulut. Dan ini seharusnya juga menjadi tata krama bagi kita dalam berkata-kata dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena lidah itu memiliki kekuatan untuk mengadvokasi dan juga dapat memiliki kekuatan untuk memprovokasi dalam kehidupan sosial manusia. Dan bahkan dalam ilmu filsafat dunia itu mengatakan lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, dari segi filosofis Ibrani, ya, dan Alkitabiah kita juga mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah atau yang disebut dengan milim Adonai. Allah mengatakan jadilah, maka semuanya itu jadi, bukan? Jadi demikian juga, ya, apa yang dimiliki Tuhan, bahwa firman itu memiliki kekuatan. Demikian juga kata-kata kita juga memiliki kekuatan. Maka gunakanlah kata-kata kita itu untuk sesuatu yang memberkati, untuk sesuatu yang membangun. Ya. Dan ini menjadi gaya hidup bagi kita semua untuk di masa-masa susah ini kita saling menguatkan dalam kekuatan kata-kata kita, dalam kekuatan mulut kita. Jadi jangan kita menggunakan kata-kata kita ini untuk sesuatu yang merusak. Nah, dan itu disebut dengan verbal abuse. Jadi lashon hara tadi boleh kita artikan sebagai verbal abuse. Nah, Amsal 21 ayat 23 itu menuliskan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, Amsal 12 ayat 18. Orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Masih di kitab Amsal, Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang curang melukai hati. Verbal abuse atau lashon hara itu banyak sekali dilontarkan bahkan dalam keseharian kita. Misalnya kita mengatakan pada anak kita, kamu nggak berguna, kamu bodoh, ini semua salahmu, kamu jelek, kamu itu payah deh, selera kamu rendah deh, monyet. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk verbal abuse. Dan kita harus dapat menggunakan lidah kita untuk dapat mengatakan hal-hal yang baik. Seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal tadi, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang curang melukai hati. Untuk itu, mari kita berbijaksana dalam menggunakan lidah kita, dalam menggunakan jari kita yang berfungsi sebagai lidah kita hari ini, dalam bermedsos, dalam berkomunikasi. Kita sebaiknya membatasi diri untuk hal-hal yang kurang membangun. Kritik boleh, tetapi verbal abuse jangan dilakukan. Demikian firman kita pagi ini, kiranya menjadi perenungan yang baik bagi kita semua. Amin.